Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayu Pratenata Ramadan Sobijan dengan NIM D1A 023077. Ini saya akan menjelaskan atau mereview materi yang saya dapatkan di praktikum mikrobiologi peternakan yang meliputi media sterilisasi, inokulasi, kemudian ada apa namanya kemudian ada probiotik, lalu ada bioaktivator. Di sini saya akan menjelaskan di media sterilisasi dan inokulasi terlebih dahulu. Oke, pengertian media. Media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan oleh suatu mikroorganisme untuk tumbuh dan berkembang biak pada media tersebut. Kemudian fungsi-fungsinya. Fungsi media secara kuantitatif untuk isolasi dan identifikasi mikroorganisme. Contohnya yaitu ada PDA dan juga MRSA. Secara kuantitatif untuk perbanyakan dan perhitungan jumlah mikroorganisme. Contohnya yaitu NA dan PCA. Kemudian macam-macam fungsi nutrien dalam media. Air sebagai sumber oksigen dan pelarut nutrien. Kemudian ada pepton sebagai sumber N organik untuk sintesa enzim dan bahan seluler. Kemudian ada garam mineral sebagai penyusun sel, kemudian ada karbohidrat sebagai sumber vitamin C, ada agar-agar gelatin sebagai bahan pemadat pada materi pemadatan, kemudian yang terakhir ada dextrose sebagai sumber energi. Syarat media meliputi yaitu media harus mengandung unsur nutrisi yang dibutuhkan untuk mikroorganisme tumbuh dan berkembang, kemudian memiliki pH yang sesuai untuk pertumbuhan mikroba yaitu 6,5 sampai 7,5. Kemudian media tidak mengandung komponen atau zat-zat penghambat pertumbuhan mikroorganisme. Selanjutnya ada media sterilisasi untuk terkontaminasi sebelum digunakan supaya pertumbuhan mikroba baik. Kemudian ada temperatur. Umumnya bakteri patogen membutuhkan suhu sekitar 37 derajat Celcius. Selanjutnya ada klasifikasi media berdasarkan bentuknya. Media padat yaitu media yang berbentuk padat yang mengandung agar dengan kadar 1,5 hingga 1,8%. Contohnya yaitu ada PCA, PDA, MRSA, EMBA, dan NA. Yang dipakai di lab itu adalah NA pada saat itu. Kemudian ada media setengah padat, yaitu media yang mengandung agar 0,3 hingga 0,4. Contohnya yaitu pada NB, nitrat broth, atau NFB, nitrogen from broth mold blue. Kemudian ada media cair. Media yang berbentuk cair dan tidak mengandung agar, contohnya yaitu pada NB, nutrient broth, dan LB, lactose broth. Berdasarkan komposisi, media sintetik terbuat dari bahan kimia yang susunannya dari media yang pasti. Kemudian ada media kompleks, terbuat dari tanaman atau hewan sebagai penyusun, tidak diketahui dengan pasti, contohnya yaitu NB, tripsybroth, dan methoxy agar. Berdasarkan tujuan dari itu adalah media selektif, media yang dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan agar bakteri yang diinginkan dengan menekan pertumbuhan bakteri yang tidak diinginkan. Contohnya yaitu EMBA. Kemudian ada media isolasi. Digunakan untuk mengisolasi suatu mikroba menjadi kultur murni dan mengandung semua kebutuhan mikroba. Contohnya yaitu pada NA dan PDA. Ketiga yaitu ada media penggaya untuk memperbanyak mikroba target sehingga pada saat dilakukan pengaturan mikroba yang tidak diinginkan dan tidak tumbuh dalam jumlah besar. Contohnya itu pada NB. Oke, kemudian ada media yang sering digunakan. MRSA merupakan media selektif yang digunakan untuk mengisolasi bakteri laktat. Ciri-cirinya yaitu berwarna kuning kecoklatan. Yang kedua itu adalah EMBA, merupakan media yang bersifat selektif dan menumbuhkan bakteri Escherichia coli.
karena dalam media ini mengandung erosin yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri gram positif dan hanya dapat menumbuhkan bakteri gram negatif. Ciri-cirinya yaitu berwarna merah keunguan. Kemudian ada Na, nutrien agar. Merupakan suatu media yang baik untuk pertumbuhan bakteri karena mengandung sumber nitrogen dan jumlah cukup. Ciri-cirinya yaitu berwarna putih kekuningan. Kemudian yang keempat itu adalah PTA, potato dextrose agar, merupakan salah satu media yang bisa digunakan untuk pertumbuhan jamur, yaitu memiliki pH antara 4,5 hingga 5,6 sehingga menghambat pertumbuhan bakteri. Ciri-cirinya yaitu memiliki warna kecoklatan. Kemudian ada PCA, merupakan media yang sering digunakan dalam metode standar perhitungan jumlah bakteri dan dalam berbagai sampel uji. Ciri-ciri media ini berwarnakan kuning pekat. Nutrient broth atau NB merupakan media berbentuk cair yang umum digunakan untuk menumbuh biakan bakteri secara general. NB diformulasikan dengan sumber karbon dan nitrogen supaya dapat memenuhi kebutuhan nutrisi bakteri. Oke, selanjutnya ada klasifikasi bakteri. Berdasarkan suhu, yaitu ada psikofilik, mesofilik, dan termofilik. Psikofilik merupakan bakteri yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan 0,0 hingga 20 derajat Celcius. Kemudian mesofilik yang pertumbuhannya itu menggunakan suhu 20 hingga 45 derajat Celcius. Kemudian ada termofilik yang mempunyai kisaran suhu pertumbuhan di atas 45 derajat Celcius. Berdasarkan oksigen anaerob, yaitu mikroba yang membutuhkan oksigen untuk pertumbuhannya. Kemudian ada anaerob, yaitu mikroba yang tumbuh tanpa membutuhkan oksigen. Dibagi dua, yaitu ada anaerob fakultatif dan anaerob obligatif. Fakultatif yaitu mikroba yang dapat tumbuh dengan atau tanpa adanya oksigen. Kemudian obligatif yaitu bakteri yang membutuhkan gas oksigen yang bila ada oksigen maka akan merusak selnya. Kemudian berdasarkan pH yaitu ada 3, asidofilik, neutrofilik, dan alkafilik. Asidofilik bakteri yang tumbuh pada pH 1,1 hingga 5,5, neutrofilik 5,5 hingga 8,5, kemudian alkafilik yaitu pada pH 8,5 hingga 11,5. Berdasarkan pemecah substrat, bakteri proteolik merupakan bakteri yang mampu menghasilkan enzim protease. Kemudian bakteri lipotik merupakan bakteri penghasil enzim lipase dalam hidrolis lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Bakteri yang ketiga yaitu adalah bakteri amilotik, merupakan salah satu bakteri yang menghasilkan enzim amilase. Kemudian ada bakteri selulotik yang keempat, merupakan bakteri yang mampu menghasilkan selulase dan menghidrolisis selula menjadi produk yang lebih sederhana yaitu glukosa. Kita masuk ke sterilisasi. Pengertian dari sterilisasi adalah pembasmian mikroorganisme padat pada bahan media atau yang lainnya baik dalam bentuk vegetatif maupun spora untuk mempertahankan kondisi aseptis pada alat dan bahan. Jenis-jenis sterilisasi yaitu ada sterilisasi fisik meliputi sterilisasi basah, sterilisasi kering, yaitu steril basah menggunakan autoklaf digunakan untuk sterilisasi alat tabung dan reaksi cawan. Kemudian ada sterilisasi kering menggunakan oven digunakan untuk sterilisasi bahan bentuk serbuk. Kemudian kegiatan sebelum inokulasi dilakukan menggunakan pemijar atau busen digunakan untuk sterilisasi jarum os dan cawan Petri. Kemudian dilakukan ketika melakukan inokulasi. Kemudian yang kedua itu mekanik, filler atau saringan. Contohnya itu filler stage. Kemudian ada kimiawi menggunakan alkohol 70%. Alkohol 70% dianggap sudah
Oke, kita lanjut lagi menggunakan alkohol 70%. Alkohol 70% dianggap sudah dapat membasmi mikroba sampai spora. Lakukan penyemprotan sebelum kegiatan inokulasi dilakukan menggunakan disinfektan. Kemudian ada yang keempat yaitu mekanisme sterilisasi. Mekanisme sterilisasi yaitu 1. Autoklav pemanasan, kemudian rantai tunggal dan rusak sehingga uap air masuk ke dalam sel mikroba, dilanjutkan mikroba mati. Kedua itu oven, mekanisme yaitu pemanas, kemudian dehidrasi sehingga energi habis, lalu mikroba mati. Alkohol 70% yaitu penyemprotan alkohol 70% dengan denturasi protein dan pelarutan membran lemak. Kemudian proses-proses penting di dalam sel terhambat sehingga mikroba atau bakteri mati. Kemudian tahapan sterilisasi dengan autoklav. Siapkan alat yang digunakan, kemudian alat dibungkus dengan kertas, lalu alat dimasukkan ke dalam autoklav sterilisasi dengan tekanan 2 atm dengan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme sterilisasi yaitu jenis pemanas, suhu, dan lama pemanasan, jumlah sel mikroorganisme yang ada, kemudian ada keberadaan spora pada mikroorganisme, jumlah alat dan bahan yang digunakan, kemudian ada jenis bahan yang mengandung mikroorganisme. Kita masuk ke inokulasi. Pengertian inokulasi merupakan proses pemindahan mikroba atau bakteri dari media ke dalam media yang baru dengan tingkatan ketelitian yang tinggi dalam kondisi antiseptik. Kedua yaitu tujuannya yaitu untuk memindahkan mikroba dari media yang lama ke media yang baru. Kemudian ada untuk mengembangkan inokulum pada media yang baru ke dalam keadaan steril. Ketiga yaitu pengenceran. Pengenceran merupakan penambahan sejumlah pelarut dalam suatu senyawa pekat. Keempat yaitu pengenceran. Tujuan pengenceran sendiri yaitu untuk mengurangi kepadatan mikroba, mempermudah perhitungan mikroba. Cara kerjanya yaitu inokulum diambil 1 mili, masukkan 1 mili ke dalam tabung reaksi dan didapatkan pengenceran 10-1, diulangi lagi dengan 10-2, kemudian 10-3. Metode inokulasi strike plate atau penggesekan atau goresan merupakan metode inokulasi yang dilakukan dengan cara menggoreskan sampel mikroba dengan cara membuat goresan pada cawan menggunakan jarum os yang sudah dipanaskan. Mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu koloni bakteri yang tunggal, kemudian pola goresan yang dapat dibuat dengan pola tertentu, bakteri kontaminan yang mudah untuk dibedakan. Kekurangannya sendiri, apabila dilakukan pada bakteri yang memiliki flagel, maka akan membentuk koloni yang menyebar. Kedua itu ada metode portlet atau penuangan. Merupakan metode inokulasi yang dilakukan untuk mencampurkan mikroba dengan media yang masih hangat dengan suhu 45 derajat Celcius yang kemudian didinginkan kembali. Memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memerlukan keterampilan yang tinggi, kemudian dapat memperoleh biakan yang murni pada peti. Lalu ada hanya sel yang masih hidup yang dapat dihitung, kemudian ada beberapa jenis mikroba yang dapat dihitung sekaligus. Kekurangan sendiri, hasil perhitungannya tidak menunjukkan jumlah sel mikroba yang sebenarnya. Kemudian ada metode yang ketiga yaitu sebar atau spread plate. Spread plate sendiri merupakan teknik isolasi mikroba dengan cara inokulasi kultur mikroba secara pulasan atau sebaran di permukaan media yang telah memadat. Kemudian ada swab atau ulas, merupakan metode inokulasi yang dilakukan menggunakan cotton bud steril yang dibasahi dengan aqueous atau cotton water atau air garam fisiologis steril. Cotton bud diusapkan pada permukaan sampel dengan leluasa tertentu. Cara kerja portlet sendiri yaitu siapkan tabung reaksi, kemudian siapkan inokulum 1 mili, lalu tuangan media ke dalam cawan. Cawan ditutup dan diisolasi dan dibalik
Diinkubasi 2 kali 24 jam dengan suhu ruang atau suhu 37 derajat Celcius. Amati koloni yang tumbuh. Cara kerja strike plate yaitu ambil inokulum dengan jarum os, kemudian pindahkan inokulum dengan menggeserkan kembur ke permukaan media. Ketika itu con ditutup dan diisolatif, diinkubasi selama 2 kali 24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Kemudian amati koloni yang tumbuh. Nah, kemudian ada faktor keberhasilan dari media sterilisasi dan inokulasi, yaitu faktor keberhasilannya pH mikroba bertumbuh dengan baik pada pH netral 4,6 hingga 7,0 kondisi optimal. Kemudian suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi. Kemudian ada faktor mikroba. Mikroba membutuhkan nutrien sebagai sumber energi dan pertumbuhan sel. Kemudian ada oksigen. Mikroba butuh oksigen berbeda-beda setiap pertumbuhannya. Jika media yang digunakan pada expired atau kadaluarsa akan gagal. Kemudian ada yang harus steril agar mikroba yang diinginkan dapat tumbuh dengan baik. Kemudian ada komposisi penyusun bahan yang mempengaruhi fungsi media. Kemudian ada fase pertumbuhan bakteri, yaitu ada 0 hingga 3 jam, yaitu fase lag. Kemudian yaitu fase di mana mikroba sedang beradaptasi dan bertambah sedikit demi sedikit. Kemudian ada fase log, yaitu 3 hingga 18 jam, fase di mana pertumbuhan mikroba berlangsung sangat cepat. Kemudian ada fase stasioner. Fase stasioner 18 hingga 30 jam, fase di mana jumlah bakteri yang berkembang biak sama dengan jumlah bakteri yang mengalami kematian. Fase kematian lebih dari 30 jam, fase di mana bakteri yang mengalami kematian bertambah banyak dibandingkan dengan jumlah bakteri yang berkembang biak. Kemudian kita masuk ke probiotik. Probiotik berasal dari kata probios, yang dalam ilmu biologi berarti untuk kehidupan. Probiotik adalah pangan yang mengandung mikroorganisme hidup secara aktif meningkat kesehatan dengan cara memperbaiki keseimbangan flora usus jika dikonsumsi dalam keadaan hidup dengan jumlah yang memadai. Probiotik dibagi menjadi dua, yaitu pakan dan pangan. Pakan itu untuk unggas, yaitu asinan kubis dan asinan eceng gondok. Kemudian probiotik pangan untuk manusia yaitu kefir, yogurt, dan yakult. Contoh bakteri yang terkandung yaitu Lactobacillus. Lactobacillus terbagi menjadi 7, yaitu Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus bulgaristus, Lactobacillus cesae, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus plantarum, Lactobacillus reuteri, dan Lactobacillus brevis. Kemudian Bifidobacterium ada 4, yaitu Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium locum, Bifidobacterium breve, dan Bifidobacterium infantis. Kemudian Streptococcusnya ada 2, yaitu Streptococcus bovis dan Streptococcus thermophilus. Kemudian ada Pedicoccus yaitu Pedicoccus halophilus. Kemudian ada Leuconostoc yaitu Leuconostoc mensteroides. Kemudian ada Bacillus sp yaitu Bacillus subtilis. Kemudian prebiotik. Prebiotik yaitu prebiotik adalah makanan bagi probiotik. Prebiotik dapat dikonsumsi oleh inang, yaitu manusia dan hewan, tidak hanya dikonsumsi oleh probiotik. Contohnya yaitu ada fructooligosaccharides, kemudian ada galactooligosaccharides, inulin, dan rafinosa. Kemudian ada simbiotik, merupakan gabungan antara probiotik dan prebiotik. Contohnya yaitu susu bayi, ya, mengandung Lactobacillus rhamnosus, Bifidobacter locum, inulin, fructooligosaccharides atau FOS. Kemudian ada Saribuacarsen yaitu Lactobacillus plantarum, inulin, fructooligosaccharides
oligosakarida. Iya. Kemudian ada syarat prebiotik, yaitu tidak bersifat patogen dan toksin, dapat diisolasi dari hewan inang dengan spesies sama, dapat hidup di saluran pencernaan dalam kondisi asam, menempel pada pilil usus yang menguntungkan bagi inangnya. Kemudian yang terakhir itu mampu bertahan hidup selama masa penyimpanan. Mekanisme kerja prebiotik: melekat atau menempel pada dan berkolonisasi, kemudian berkompetisi terhadap makanan dan memproduksi zat antimikroba, kemudian merangsang mukosa, meningkatkan sistem kekebalan hewan inang mikroorganisme, kemudian membantu proses pencernaan. Kita masuk ke asinan kubis. Asinan kubis merupakan olahan probiotik pakan yang berasal dari sayur kubis yang difermentasi dengan menggunakan garam kosong sehingga memperpanjang daya simpan dan menambah gizi dari kubis. Proses fermentasi asinan kubis dilakukan secara spontan, yaitu menggunakan tambahan garam tanpa tambahan starter lain. Mekanisme fermentasi asinan kubis tahap awal yaitu Enterobacter cloaca dan Erwina histicola memanfaatkan oksigen dalam toples untuk melakukan fermentasi secara aerob. Kemudian tahap fermentasi yaitu oksigen dalam toples berkurang sehingga menyebabkan Rhizostock mesenterides tumbuh karena keadaan anaerob sehingga suasana menjadi asam dan pH menurun. Tahap terakhir yaitu setelah suasana asam pH turun, Lactobacillus plantarum tumbuh sehingga pH turun dan suasana semakin asam sehingga menyebabkan pertumbuhan Leuconostoc mesenteroides menjadi terhambat. Manfaat dan mekanisme probiotik pakan pada ternak yaitu 1. Meningkatkan kualitas daging ayam broiler, yaitu Lactobacillus acidophilus menghasilkan enzim protease, kemudian meningkatkan penyerapan nutrien atau protein dalam saluran pencernaan, lalu meningkatkan pencernaan bahan organik dan bahan kering, lalu meningkatkan protein daging ayam broiler. Kemudian ada yang kedua, menurunkan amonia feses unggas, yaitu Lactobacillus sp dan Bacillus sp menghasilkan Lugarica, kemudian pertumbuhan bakteri patogen gram negatif tertekan sehingga produksi enzim urinase terjadi, lalu konversi urin asid menjadi amonia berkurang sehingga amonia menurun. Praktikum dan pengamatannya yaitu
Hakim hakim buat. Mm-mm. Terus praktek asinan kubis ya ngoji jajak. Baru kita lanjut mengkefir kontol. Kita lanjut ke kefir. Pengertian kefir adalah minuman hasil fermentasi susu dengan standar kefir yang mengandung bakteri asam laktat dan khamir yang memiliki rasa agak asam karena adanya proses fermentasi dan beralkohol. Kefir merupakan fermentasi yang dilakukan secara tidak spontan karena dilakukan dengan penambahan kultur starter. Sejarah dari kefir sendiri yaitu Nabi Muhammad membawa dan memberikan bibit kefir kepada rakyat Kaukasus. Lembaga fisikawan Rusia berniat meneliti kefir tetapi sangat sulit mendapatkannya dan meminta bantuan Blondov dan Irana. Berkat kecantikan Irana berhasil mendapatkan kefir. Irana dan Blondov bersaudara memperoleh kefir dan membawanya ke Rusia sampai akhirnya tersebar ke seluruh dunia. Kata kefir sendiri berasal dari bahasa Turki yaitu keyif atau keyif yang artinya perasaan senang, perasaan yang baik atau enak, dan korpur yang artinya susu bersih. Nama lain kefir yaitu kefir kapur, kefir kenom, kepi, dan kipe. Ciri-ciri bulir kefir berbentuk granula yang tidak beraturan. Ciri-ciri bulir kefir berbentuk granula yang tidak beraturan, kemudian berdiameter 3 hingga 35 mili, berwarna putih atau kekuningan, bertekstur kenyal, tidak lengket, berlendir, dan beralkohol mirip tape. Starter kefir, bulir kefir atau kefir grains, kemudian ada starter kefir bubuk, lalu kefir sebelumnya. Mikroorganisme ada kefir, yaitu ada Candida kefir, yaitu pembentuk etanol dan CO2. Kemudian ada Streptococcus yang memfermentasikan laktosa. Kemudian ada Lactobacillus lactis, yaitu pembentukan asam laktat. Kemudian ada Lactobacillus kefirgranum, itu pembentuk asam laktat juga. Lalu ada Lactobacillus kefirnopharensis, bakteri penyebab penggumpalan atau koagulasi. Kemudian ada leukonostoc, pembentukan disentil. Mekanismenya sendiri, metabolisme Streptococcus menciptakan suasana asam, lalu pH turun, kemudian Lactobacillus tumbuh, pH turun, Streptococcus berkurang. Lalu mekanisme biokimia fermentasi kefir yaitu dari laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, kemudian menjadi asam pirufat, asam laktat, itu lalu dari laktosa ke glukosa dan galaktosa menjadi asam pirufat, asendaldehid, dan etanol. Manfaat kefir mampu mengatasi lakones introvert, yaitu bal, laktosa ke glukosa dan galaktosa. Kemudian meningkatkan aroma perengus, menghilangkan aroma perengus pada susu kambing, meningkatkan imunitas tubuh,
mencegah kanker saluran pencernaan. Kelima, membantu meningkatkan fungsi pencernaan dan penyerapan usus. Penyerapan dalam usus kemudian membantu detoksin racun, meningkatkan kesehatan tulang dan menurunkan resiko osteoporosis. Mekanisme sendiri yaitu dapat mengontrol kadar kolesterol dalam darah dari bakteri asam laktat, menghasilkan enzim bile salt hidrolase atau BSA, mempercepat reaksi hidrolase, kemudian darah empedu konsumsi terbagi menjadi dua, yang diserap dan dibuang. Terserap yaitu asam amino galastin di hati membentuk garam, empedu membutuhkan kolesterol, kemudian yang dibuang garam empedu terkonsumsi dan ke feses. Pada praktikumnya yaitu siapkan alat yaitu toples dan tutupnya, kemudian isolasi, saringan, sendok, lalu bahannya sendiri yaitu susu sapi 200 ml yang sudah dipasteurisasi bertujuan untuk membunuh mikroba yang tidak diinginkan dan denaturasi protein. Kefir hasil fermentasi sebelumnya sebanyak 5% dari total susu. Cara kerja pembuatan kefir: susu pasteurisasi sebanyak 200 ml disiapkan, kemudian dimasukkan ke bulir kefir sebanyak 5% dari volume susu, kemudian ditaruh di gelas yang tertutup rapat, lalu difermentasi pada suhu ruang selama 24 jam. Kemudian susu hasil fermentasi disaring dan memisahkan bulir kefir dan produk kefir. Oke, kita masuk ke faktor keberhasilan. Faktor keberhasilan dari asinan kubis: penggunaan garam krosok pada jangka padat yaitu 2,5%. Jika lebih dari 2,5% mengganggu proses fermentasi. Jika 10% tumbuhnya bakteri hidrofilik menghambat fermentasi. Kemudian yaitu suhu fermentasi, suhunya yaitu 30 derajat Celcius, maka asam laktat bertambah dengan cepat. Kemudian pH optimum 3 hingga 4. Kondisi pertumbuhan baik bagi mikroba, bakteri, Lactobacillus dan Streptococcus jenis. Kemudian ada jenis sayuran. Sayuran kubis tidak busuk secara alami dan mengandung bakteri asam laktat. 5, ada kondisi lingkungan, yaitu disimpan suhu 30 derajat Celcius, tidak terpapar panas, tidak diletakkan di ruang lembab, serta keberhasilan fermentasi dilaksanakan. Ciri keberhasilannya yaitu warna tetap atau putih kekuningan, kemudian tekstur renyah dan tidak berlendir, kemudian aroma sehat fermentasi, lalu rasa asam sedikit asin. Kemudian ciri kegagalan, yaitu banyaknya garam jadi tidak renyah, kemudian aroma busuk, kemudian kekuning kecoklatan. Jika terlalu banyak akan menunda fermentasi alamiah, menunjukkan menjadi gelap dan merugikan yang lain. Pengaplikasian asinan kubis: bentuk cair, lalu padat, diberikan 5% pada unggas. Lalu kita masuk ke kefir ya. Padatan atau cut lapisan atas berbentuk padat berasal dari protein yang terkoagulasi. Wine, lapisan bening, bagian cairan yang kuning bening pada kefir di bagian bawah terpisah dari pulp. Lalu endapan faktor berpengaruh pada kefir, yaitu konsentrasi starter. Kemudian semakin banyak starter bakteri, semakin banyak pada kefir.
lama inkubasi sendiri, semakin lama pula mikroba yang berkembang. Kemudian suhu 27 hingga 30 derajat Celcius. Keempat yaitu jumlah substrat. Jika substrat sedikit, maka waktu semakin cepat pH kefir menurun, yaitu 4,2 hingga 4,6. Kandungan kefir SMI yaitu lemak kefir 3%, etanol 0,97%, protein minimal 1%, kemudian keasaman 0,2 hingga 0,9. Kemudian ada indikator keberhasilan, yaitu tidak encer, berbau mirip tape, warna susu mengkilap putih kekuningan, rasa asam fermentasi. Indikator kegagalannya yaitu kefir kuning, viscositas encer, busuk dan pahit, dan susunya basi. Kita masuk ke acara ketiga praktikum mikrobiologi, yaitu bioaktivator dan teknologi fermentasi. Bioaktivator merupakan bahan yang mengandung mikroorganisme yang dapat mempercepat proses dekomposisi serta mengaktifkan mikroba dalam tanah, yang dapat berperan dalam pengomposan sampah organik, menghambat pertumbuhan hama dan penyakit tanaman dalam tanah, menghasilkan energi dan memacu tumbuh tanaman. Manfaat sendiri yaitu mendekomposisi dan fermentasi sampah organik, menghambat pertumbuhan hama, membantu meningkatkan kapasitas fotosintesis tanaman, menyediakan nutrisi bagi tanaman, meningkatkan kualitas bahan organik sebagai pupuk, memperbaiki kualitas tanah, meningkatkan kualitas pertumbuhan vegetatif, kemudian menghasilkan energi, misalnya pada proses pembuatan biogas. Syaratnya yaitu menggunakan buah-buahan yang tidak layak konsumsi, merupakan bahan organik yang mudah terurai, kemudian memiliki kandungan nutrien yang dapat dimanfaatkan mikroorganisme yang menguntungkan. Macam-macam bioaktivator. Bioaktivator pengomposan sampah organik yaitu mikroorganisme. Spesiesnya yaitu Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei, Lepidopterobastrus, kemudian ada Cellulomonas ini. Spesies fungi yaitu Saccharomyces cerevisiae, Candida utilis, Streptococcus albus, Aspergillus oryza, Muscor himalis. Mekanisme yaitu mikroorganisme atau bakteri dekomposer merombak atau memecah nutrien menjadi lebih sederhana, sehingga dimanfaatkan oleh mikroorganisme dalam tanah agar laju proses dekomposisi lebih cepat. Bioaktivator penghambatan pertumbuhan hama dan penyakit tanaman, yaitu mikroorganismenya efektif adalah Trichoderma sp. Mekanismenya Trichoderma sp dalam bentuk bioaktivator berperan tidak terbatas menghambat patogen, juga bersimbiose dengan tanaman dan meningkatkan ketahanan sistem tanaman. Bioaktivator penghasil energi yaitu mikroorganismenya Campylobacter, Agrobacterium, Clostridium Pseudomonas, Fluorances, Enterobacter sp, Bacillus sp. Mekanismenya yaitu mikroorganisme mempercepat dekomposisi dalam membentuk CO2 yang akan diubah oleh bakteri mater menjadi gas metan. Kemudian yang keempat itu Rhizobacter, pemacu tumbuhan tanaman atau populer disebut Plant Growth Promoting Rhizobacter atau PGPR. Mikroorganismenya yaitu Pseudomonas, Serratia, Acetobacter, Aspergillus, Acetobacter, Burkholderia, Bacillus. Mekanismenya mengaktifkan Rhizobacter pada akar tanaman untuk mempercepat proses dekomposisi dan memfasilitasi penyerapan unsur hara dari tanaman serta mensintesis dan mengubah menjadi berbagai
Fitohormon pemacu tumbuh. Bioaktivator pengomosan sampah organik. Mikroorganismenya itu Lactobacillus akan merombak nutrien organik menjadi lebih sederhana sehingga dapat dimanfaatkan oleh mikroorganisme lainnya, yaitu Streptomyces menghasilkan zat hormon dan enzim yang berfungsi untuk meningkatkan sel aktif dalam perkembangan akar, yaitu ada yes, membantu pertumbuhan akar pada tanaman, ada Anisomyces menghasilkan zat antimikroba yang dapat menekan tumbuh jamur dan bakteri patogen. Kemudian bakteri fotosintesis yang akan membantu sintesis protein pada tanaman. Pada praktikum ini kita membutuhkan botol plastik, saringan, pisau, gelas ukur talenan latex dan corong. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada buah, air kelapa, dan larutan air gula Jawa. Buahnya yaitu yang tidak layak konsumsi sebagai sumber bakteri asam laktat dan sumber nutrien, kemudian larutan gula Jawa sebagai sumber energi, air kelapa sebagai sumber mineral. Cara kerjanya yaitu buah-buah yang tidak lagi konsumsi dipotong-potong, kemudian diperas menggunakan tangan dan disaring. Diambil airnya 100 ml, ditampung di gelas ukur, kemudian campurkan air perasan buah-buahan, air gula, dan air kelapa dengan perbandingan 1:1:1. Masukkan ke dalam botol dan diinkubasi selama 7 kali 24 jam. Dengan perlakuan 1 hari sampai 2 hari, tutup botol dibuka 4 jam sekali. Kemudian di hari ketiga hingga ketujuh, botol dibuka selama 8 jam sekali. Amati warna, aroma, gas, dan gelembung. Seperti itu. Kemudian bioaktivator PGPR, yaitu alat bahannya botol plastik, saringan, gelas ukur, latex, dan corong. Kemudian bahan akar bambu, air kelapa, larutan gula Jawa, urea, air matang 300 ml. Fungsinya yaitu akar bambu sebagai sumber rizobakteria yang menguntungkan, air kelapa sumber mineral, larutan gula Jawa sumber energi, urea sumber nitrogen, air sumber pelarut. Cara kerjanya yaitu masukkan akar bambu ke dalam botol plastik sebanyak 5-10% dari air, tambahkan urea sebanyak 1%, air kelapa 1%, dengan larutan gula Jawa 5-10% dari jumlah air ke dalam botol plastik. Kemudian air matang kurang lebih 40 derajat Celcius dimasukkan dalam botol plastik sesuai kebutuhan, yaitu 300 ml, diinkubasi selama 7 kali 24 jam dengan perlakuan sama seperti tadi, yaitu hari ke-1 hingga ke-2 tutup botol dibuka setiap 4 jam sekali. Kemudian hari ke-3 hingga ke-7 tutup botol dibuka selama 8 jam sekali. Kemudian amati warna, gas, dan gelembung. Kemudian kita masuk ke teknologi fermentasi. Fermentasi merupakan proses fermentasi senyawa menjadi lebih sederhana dengan melibatkan mikroorganisme. Teknologi fermentasi merupakan salah satu metode alternatif yang murah untuk meningkatkan nutrisi suatu limbah agroindustri. Fermentasi dapat mengubah pakan yang sulit dicerna menjadi mudah dicerna, menghasilkan aroma, rasa yang khas, serta menghilangkan zat anti nutrisi dari bahan asal. Latar belakang adanya teknologi fermentasi yaitu pemanfaatan bahan baku lokal yang belum optimal, yang terkendala dalam kandungan, yaitu tingginya serat kasar, rendahnya kandungan protein kasar, keseimbangan asam amino yang rendah, adanya zat anti nutrisi, kemudian nilai palatabilitas yang rendah. Substrat merupakan bahan baku fermentasi yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh mikroba untuk tumbuh maupun menghasilkan produk fermentasi. Contoh-contohnya yaitu meliputi kulit pisang. Kulit pisang yang digunakan adalah kulit pisang hasil limbah agroindustri yang dikeringkan di bawah sinar matahari.
yang dikeria. Kemudian zat anti nutrisi yang terkandung yaitu lignin sebanyak 5,127 mg per 100 gram. Kemudian ada komposisi nutrien kulit pisang kapok, kadar air 11%, kemudian serat kasar 20,96%, selulosa 17,04%, dan lignin 15,36%. Protein kasarnya sendiri yaitu 6,38%, lemak kasar 8,33%. Kemudian ada kulit singkong. Kulit singkong memiliki 3 lapisan yaitu luar, tengah, dan dalam. Kulit singkong yang mengandung zat anti nutrisi pektin dan HCN. Kandungan zat gizi kulit singkong per 100 gram yaitu protein 8,11%, lemak 1,29%, pektin 0,22%, serat kasar 15,20%, kalsium 0,63%, karbohidrat 64,6%, HCN 0,15 hingga 0,36%, kadar air 11,13%. Mikroba teknologi fermentasi yang digunakan pada teknologi fermentasi yaitu ada Trichoderma viridae adalah kepangan berfilm yang sangat dikenal sebagai mikroorganisme selulotik yang menghasilkan enzim kompleks selulase yang dapat menghidrolisis ikatan kimia dari selulosa menjadi glukosa. Streptomyces merupakan cendawan berupa kamir atau yeast yang tergolong eukariotik. Kelebihan dari kedua mikroba tersebut yaitu mudah diisolasi, mudah beradaptasi, mudah dapat didapatkan, tidak bersifat patogen pada tanaman, menyebar luas. Pada pembuatan teker terdapat penambahan urea dan molasses yang merombak ikatan lignoselulotik dan hemiselulotik menjadi lignin, tinca, dan selulosa reaktif. Kemudian Trichoderma viridae akan menghasilkan enzim selulase yang akan mengdehidrasi selulosa reaktif. Kemudian glukosa akan difermentasi Saccharomyces cerevisiae menjadi asam piruvat yang terdiri dari etanol. Disebut fermentasi bertingkat karena setelah difermentasi oleh Trichoderma sp akan dilanjutkan Saccharomyces cerevisiae. Manfaat fermentasi yaitu memperpanjang daya simpan, meningkatkan daya cerna, menurunkan kadar serat kasar, meningkatkan nilai palatabilitas, meningkatkan protein pakan, dan menurunkan kadar zat anti nutrisi. Kulit pisang dan kulit singkong pada praktikum membutuhkan alat dan bahan, yaitu plastik laundry, pisau talenam, penampan plastik, timbangan analitik, Ehrenmeyer, karet gelang, latex. Kemudian bahannya yaitu limbah agroindustri, molasses 5%, urea 0,5%, inokulum Trichoderma viridae 5%, inokulum Saccharomyces cerevisiae 5%. Cara kerjanya yaitu limbah agroindustri dipotong hingga kecil berukuran 3 hingga 4 cm, diambil 250 gram cacahan kulit pisang dan kulit singkong diletakkan dalam penampungan plastik, tambahkan molasses sebanyak 5% dan tambahkan urea sebanyak 0,5% dari bobot cacahan limbah agroindustri. Disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 1,5 atm selama 15 menit. Didinginkan sampai suhu mencapai 40 derajat Celcius. Kemudian inokulum Trichoderma viridae sebanyak 5% diinokulasi pada limbah industri diinkubasi, lalu diinkubasi selama 37% selama 3 kali 24 jam. Setelah itu tambahkan inokulum Saccharomyces sp sebanyak 5%. Kemudian inkubasi selama 2 kali 24 jam, amati perubahan tekstur dan bau.